anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, Bu. Oke, baik semuanya ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita bertemu lagi ya dalam kegiatan bimbingan konseling, tepatnya bimbingan klasikal. Nah, untuk kali ini saya minta kalian untuk menyiapkan kertas dan pulpen. Lalu kemudian nanti saya akan tampilkan PowerPoint dan nantinya akan untuk diperhatikan PowerPoint yang akan saya tampilkan. Oke, untuk sekarang disiapkan dulu kertas dan pulpennya. Baik, Bu. Oke, sudah. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, materi hari ini adalah sekolah daring yang efektif dan menyenangkan. Sekarang Ibu minta kalian tulis apa kelebihan dari sekolah daring dan apa kekurangan dari sekolah daring yang kalian ketahui dan yang kalian rasakan pada saat ini. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengisinya. Silakan untuk diisi dulu. Baik, Bu. Kekurangan dan kelebihan sekolah daring ya. Baik, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin mendengar apa yang kalian tulis. Ibu ingin kalian menyampaikan apa yang kalian tulis. Siapa dulu, dimulai dari siapa? Nanti yang ingin menyampaikan, mic-nya dinyalain dan teman-teman yang lain mematikan mic-nya biar suaranya lebih jelas. Oke, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, Nisa. Ya, kalau untuk kelebihannya bisa menghemat ongkos, Bu. Nah, kalau kekurangannya menguras banyak kuota internet, jadi boros. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Enggi. Siswa jadi gampang jenuh, Bu. Ya, Dan itu kekurangannya. Iya. Kelebihannya tidak keluar ongkos, Bu, untuk ke SMA. Oke, baik. Siapa lagi? Saya, Bu, Santi. Ya, nanti Kalau untuk kekurangannya itu kirim tugasnya tuh sering terlambat, Bu, karena kan koneksi internetnya jadi lambat. Terus kalau kelebihannya itu dapat menghindari resiko dari penularan penyakit COVID. Oke, baik. Oke, semua sudah menjelaskan ya. Dari yang sudah kalian jelaskan tadi, Ibu ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira siang ini apa yang akan kita bahas ke depannya gitu? Untuk pertemuan kali ini, siapa yang bisa jawab? Ini kali ya, Bu, ya, kelebihan dan kelemahan belajar daring selama pandemi dan juga tips cara belajar efektif di saat pandemi. Ya, tepat sekali, Nisa. Yang akan kita bahas adalah kekurangan dan kelebihan sekolah daring. Nanti anak-anak akan tahu cara mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran daring di saat pandemi. Anak-anak juga akan tahu cara efektif agar belajar dari rumah tidak dibuat susah dan jadi menyenangkan, dan solusi-solusi yang tepat untuk mempermudah belajar sehingga belajar anak-anak
tetap efektif. Mudah-mudahan nanti jadi komitmen kita ya, belajar daring tetap menyenangkan dan efektif. Baik Bu. Iya Bu. Baik Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita adakan permainan dulu ya, supaya nggak bosen nih belajarnya. Ibu ada sedikit permainan, kita main dulu sebentar, biar makin semangat. Kita main sambung kata, menggunakan tema nama-nama hewan atau nama-nama buah-buahan. Jadi setiap siswa yang ditunjuk wajib menyebutkan kata baru yang berawalan huruf terakhir dari kata yang ibu sebutkan. Jadi misalnya ibu sebut hewan gajah dan kata terakhirnya H, nanti siswa yang namanya ibu panggil untuk meneruskan kata terakhirnya H itu hewan apa atau buah-buahan apa. Oke, semuanya dinyalakan mic-nya ya. Siap Bu. Siap Bu. Oke, yang pertama ayam. Yang lanjutkan Santi. Buah-buahan boleh kan ya Bu ya? Boleh. Mangga. Oke, Enggi. Harimau. Mangga. Kan terakhirnya A. Oh iya. Ayo Enggi, apa? Ayam. Mangga. Oh, ayam. Tadi ibu sudah nyebutin ayam. Oh iya udah. Apa ya? Temennya deh. Temennya ayam. Atau Nisa? Oke. Marmut. Ayo Enggi lanjutin akhiran T tuh. Marmut. Tupai. Tupai. Oke. Siapa lagi, Santi? Ikan Bu, ikan. Oke, makasih ya anak-anak. Sekarang mikir dimatikan lagi. Kita mulai ke pembahasan kita ya. Karena sudah kurang lebih 2 tahun kita menjalani sekolah daring. Siapa yang bisa jelaskan kepada ibu atau kepada teman-teman yang lain nih lebih enak sekolah tatap muka atau sekolah daring? Siapa yang bisa jelaskan? Dari saya dulu boleh nggak Bu? Boleh. Oke. Kalau menurut saya sih enakan daring Bu. Itu belajarnya santai Bu, bisa di mana aja. Oke, jawaban Nisa lebih enak sekolah daring ya daripada tatap muka. Iya Bu. Siapa yang mau jawab lagi? Lebih enak tatap muka Bu. Alasannya Bisa kenapa karena tuh? bisa ketemu teman. Oh, oke. Kan daring juga ketemu walaupun ya cuman kayak gini sih. Iya, nggak bisa lari-larian Bu. Pertemuan yang virtual. Nggak seru Bu. Oke, terima kasih sudah menjawab. Kalau begitu, menurut kalian bagaimana sih caranya agar sekolah daring itu menjadi menyenangkan? Siapa yang mau jawab? Saya deh Bu, saya mau jawab. Ya, bisa? Dari tempat yang buat belajarnya nih Bu ya, misalkan Nisa belajarnya di kamar atau di ruang tamu, tempat itu harus bersih, harus rapi, harus wangi, gak boleh ada sampah yang berceceran dimanapun, pasti nyaman dan konsentrasi, fokus deh Bu. Itu sih kalau dari Nisa Bu. Ya, bisa. Yang lain, anak-anak? Santi Bu, Santi. Santi, Kayak Enggi aja, kayak Enggi. ayo, siapa yang mau jawab? Jawab Santi. Oke, kalau gitu Ibu ada ingin menampilkan sebuah gambar. Nanti kalian perhatikan ya gambar yang akan Ibu tampilkan.
sudah muncul gambar yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu minta kalian berdiskusi bersama-sama dari gambar yang Ibu tampilkan ini, kendala apa yang terjadi saat belajar daring di rumah dan cara mengatasi kendala tersebut. Nanti Ibu ingin mendengarkan pemaparan dan hasil diskusi yang sudah kalian buat, dan nanti Ibu minta kalian memaparkan hasil diskusinya. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Ibu beri waktu berapa menit nih untuk diskusi? 2 menit aja ya. Oke, langsung aja diskusi langsung di sini. Siapa yang mau memaparkan terlebih dahulu nih? Saya dulu kali ya, Bu ya. Iya, Santi. Kan kalau dari diskusi ini Bu ya, yang menurut saya mau paparin itu kalau kita di rumah itu kan kita lebih banyak aktivitas ngebantu orang tua. Namanya orang tua kan juga mau ngandelin anaknya kan ya Bu ya, jadi disuruh. Jadi padahal mau ngerjain tugas tapi malah disuruh tuh. Oke, wah benar banget nih Santi jawabannya. Lalu gimana nih cara mengatasi kendala itu? Kalau misalkan lagi ngerjain tugas, tiba-tiba disuruh membantu orang tua, kamu mengatasinya bagaimana coba? Saya sih tetap membantu orang tua ya Bu ya, tapi tetap kayak gendong adik, tetap juga sambil ngikutin pelajaran. Oh gitu, bagaimana nih yang lain? Kak Enggi. Ya, Bu, kalau saya di rumah kendalanya berebutan handphone, Bu, sama adik, Bu. Jadi nggak bisa absen, telat mengikuti pelajaran gitu. Terus kamu mengatasi rebutan handphone tuh gimana? Ya, gantian, terus konfirmasi ke guru pembimbing saya, Bu. Oke, ada lagi yang belum jawab, Nisa? Saya mau jawab Bu. Oke. Ya biasanya tuh habisnya kan mau jadi dia otomatis saya tuh yang ya udah deh rebutan nih chargerannya. Lalu kamu mengatasinya gimana tuh kalau udah rebutan gitu? Apa sama kayak Enggi tadi ganti-gantian? Seharusnya sih Bu sebelum waktunya daring dimulai saya tuh harus ngecas HP Bu semalam. Jadi pada saat daring tuh si baterainya tuh udah penuh jadi nggak kayak rebutan sama adik deh. Jadi sudah dipersiapkan dari malam hari ya? Kemudian kalaupun misalkan untuk mengantisipasi dimainin adik, seharusnya juga saya belajarnya tuh di ruangan sendiri gitu, tuh nggak di kamar. Jangan di deket adik, pasti kan digangguin kan Bu. Oke, terima kasih nih, luar biasa sekali semua sudah melakukan diskusi dan sudah memaparkan apa yang Ibu tampilkan di gambar dan apa yang kendala-kendala dan cara mengatasinya. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya agar belajar daring ini tetap efektif dan menyenangkan, dan apa yang siswa harapkan dari sekolah, dari belajar daring yang sudah kita jalani ini, apa yang harus diperbaiki, saran dari kalian gitu, misalnya untuk sekolah apa, harus ada apa, seperti itu. Sebelum Ibu tahu jawaban dari kalian, Ibu sedikit menjelaskan ya tentang sekolah daring. Akan Ibu tampilkan. Sudah muncul? Sudah Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sekolah daring yang efektif dan menyenangkan. Sekolah daring itu adalah pembelajaran daring, merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka,
seperti saat ini yang sedang kita lakukan ini adalah sekolah daring, yaitu kita belajarnya menggunakan Google Meet, atau biasanya kalian juga menggunakan Zoom atau WA Group. Di sini kan kita melalui platform Google Meet yang tersedia. Segala bentuk materi pelajaran itu dilakukan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online. Dan di sini Ibu jelaskan sedikit kelebihan dan kelemahan belajar daring di rumah. Kelebihannya itu kalian bisa terhindar dari resiko penularan COVID di sekolah, seperti yang tadi Santi sudah menjelaskan juga. Kelebihan dari belajar daring di rumah terhindar dari resiko penularan COVID, karena kan kita tidak interaksi sama banyak orang dan di rumah aja, jadi dia terhindar dari resiko penularan. Terus interaksi siswa dan orang tua lebih terjalin karena belajar daring itu kan di rumah, jadi kalian lebih banyak interaksi bersama orang tua dan sedikit interaksi dengan guru. Biasanya guru hanya lewat Google Meet, lalu memberi tugas dan memberi nilai. Materi dapat diakses siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Seperti kalian bisa mengakses materi dari internet atau dari manapun. Pembelajaran bisa dilaksanakan sambil melakukan kegiatan santai seperti yang Lisa jelaskan tadi, bisa sambil membantu orang tua atau bermain dengan adik, seperti itu. Dan kelemahannya itu membutuhkan HP yang memadai, komputer, laptop, atau akses internet. Dan akses internetnya relatif mahal karena boros kuota dan butuh pendamping dan pengawasan lebih orang tua. Dan siswa gampang jenuh dan bosan, itu kelemahannya. Oke. Oke, anak-anak, sudah Ibu jelaskan tadi ya bagaimana untuk pertanyaan yang sebelumnya, ada yang bisa jawab? Tadi Ibu bertanya bagaimana supaya kita lebih efektif nih belajar daringnya, dan saran-saran dari Bu Murti, bagaimana nih sarannya supaya kegiatan daring kita tuh lebih menyenangkan, seperti itu. Bagaimana anak-anak, ada yang sudah bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, ini Mencari tempat yang nyaman, Bu, seperti di kamar gitu, pada saat belajar daring. Oke, sarannya untuk memperbaiki belajar daring bagaimana? Nggak tahu. Bisa? Ya Bu, apanya Bu? Cara biar efektifnya Bu, biar nggak bosan gitu Bu. Iya, boleh. Ini Bu, sambil ngopi kita harus nyediain cemilan, nyediain kopi, jadi nggak ngantuk, nggak bosan juga. Kan kafein itu bisa menyegarkan otak ya, bikin fresh gitu Bu. Kalau misalkan kalian saat belajar daring tuh males-malesan gitu, gimana cara untuk menghindari rasa malas itu? Biasanya ngajak temen sih Bu, teman rumah gitu, suruh nemenin di sampingnya. Itu kayak ada yang ngasih motivasi, ngasih dukungan gitu, jadi nggak sendiri-sendirian banget Bu, nggak ngantuk juga. Cari support system dari teman ya. Iya, itu harus sih Bu. Atau kalau yang Santi, Gimana kalian? Sarannya? kapan dia ya? Iya, Santi. Mungkin ini kali biar mengatur waktu biar nggak males, terus nyediain tempat yang enak, terus juga lebih sering aktif juga, biar kita juga nggak kayak buat males aja, rasanya tuh sayang gitu ya, ngumpulin tugas tepat waktu biar kita tuh nggak kedepannya males terus.
Oke, terima kasih anak-anak, jawabannya betul semua ya, itu yang kalian alami. Nah, itu ada tips juga, sedikit tips untuk belajar daring di rumah biar menyenangkan. Sudah muncul yang ibu tampilkan? Sudah, Bu. Oke, Ibu ada tips belajar daring di masa pandemi. Sebenarnya juga kalian tadi sudah menjawab sebagian ya. Di sini Ibu hanya menambahkan sedikit saja. Pertama tuh tipsnya kalian tingkatkan motivasi belajar. Seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh kalian kan, menghindari rasa malas, mencari motivasi, lalu atur waktu, ciptakan area belajar yang nyaman. Tadi betul juga jawabannya. Seperti sebelum belajar kalian merapikan kamar, atau kalian nyaman belajarnya di mana dan kalian melakukannya di situ. Misalnya di kamar ya kalian belajarnya di kamar. Terus jangan stres, simak dan catat materi yang disampaikan, dan jangan malu bertanya. Kalau misalkan gurunya menjelaskan lalu kalian nggak ngerti, itu jangan malu bertanya, kalian bertanya aja supaya nanti kalian mengerti, dan terus kalian catat tuh yang disampaikan oleh gurunya. Jangan biarkan rasa malas itu ada dalam diri kalian, tetap semangat menjalankannya, dan sering istirahat agar tidak jenuh. Seperti bila ada waktu istirahat, kalian istirahat, tidak digunakan untuk lama-lama bermain games di handphone. Nanti kan mata kalian jadi sakit gitu lama-lama main gadget. Lalu bila ada tugas dari gurunya, langsung dikerjakan, jangan ditumpuk, biar waktunya lebih banyak untuk istirahat juga. Kan kalian juga harus tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Oke, itu saja ya tips yang dari Ibu. Sudah paham semua ya? Apa ada pertanyaan? Sudah paham, Bu. Oke, Ibu tutup ya. Oke, nah kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin sekali mendengar pernyataan hal apa yang kalian dapat dalam kegiatan pembelajaran di hari ini yang kita lakukan tadi. Hal apa nih yang kalian dapat? Saya dulu mau jawab. Ya, Nisa? Tadi kita dapat cara-cara yang sangat bagus banget yang kita lakukan untuk belajar daring selama di rumah, biar efektif, biar nggak membosankan. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih Nisa. Untuk yang lain? Mencari tempat yang nyaman, Bu, Ya, sebelum belajar. Santi bagaimana? Tadi yang dapat dari Ibu tadi jelasin ya, yang saya pahami itu nggak boleh, kita nggak boleh stres ya Bu ya. Jadi mengatur pola tidur kita, juga juga mengatur waktu kita buat membantu orang tua, juga buat belajar. Yang paling penting jangan sampai stres gitu. Oke, bagus banget nih jawabannya semuanya ya. Berarti dari tadi kalian memperhatikan yang Ibu sampaikan. Jadi anak-anak sekarang sudah mampu menelaah kendala-kendala sekolah daring, dan juga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan sekolah daring. Hal-hal yang harus dilakukan agar sekolah daring itu menyenangkan. Terima kasih anak-anak sudah aktif, komunikatif sekali, dan bagus tadi semuanya aktif untuk memberikan jawaban dan memberikan pernyataan. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan kembali? Sudah Bu, cukup. Oke, jadi semua sudah jelas ya, semua juga sudah paham. Oke, kalau begitu kalian ada tugas. Untuk tugasnya nanti Ibu share melalui WA grup, yaitu nanti anak-anak membuat jadwal, ditulis tangan saja sekreatif mungkin,
yaitu jadwal konsisten belajar daring di rumah seperti list aktivitas dari bangun tidur sampai mau tidur kembali itu kalian melakukan aktivitas apa saja. Dan kalian nanti kan ibu bisa lihat di situ kalian mengatur waktu antara belajar, mengerjakan tugas dan membantu orang tua. Ibu bisa lihat dari jadwal kalian. Dan nanti ibu ada mengirimkan linknya itu untuk mengisi Google Form di WhatsApp group. Diisi nanti kepuasan anak-anak untuk kegiatan layanan yang sudah kita lakukan di hari ini. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semuanya luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, tadi kita mulai dengan berdoa dan akhiri juga dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pandemi mengajarkan kita bahwa belajar sebaiknya dimulai di rumah. Sebaiknya dimulai dari rumah, belajar bisa dilakukan di mana saja. Belajarlah dengan bahagia. Belajarlah untuk meluangkan waktu, bukan untuk menunggu waktu luang. Bersemangatlah belajar di rumah dengan mendulang prestasi, buatlah orang tua kalian bangga. Dengan begitu, uang jajan juga akan bertambah. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.